apakah suntik vaksin? Ya, kan sekarang lagi corona ya, Ustaz, ya. Untuk pandemi ini kan banyak yang pemerintah mewajibkan untuk vaksin untuk masyarakat Indonesia ya, khususnya ya. Apakah itu ketika kita vaksin di saat puasa itu membatalkan puasa kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama saya, Marwan Hadi Robani, dalam program Smart, Semarak Ramadan bersama At-Thayyibah. Dalam serial Kalamuna, Kalam-Kalam Muslim Inspiratif. Alhamdulillah, telah hadir bersama kita Ustadz Haji Abdullah Haidir LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Selamat datang di Rumah Quran At-Thayyibah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jazakumullah khair. Baik, sahabat At-Thayyibah dimanapun Anda berada, insya Allah pada kesempatan yang mulia kali ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik tentang Ramadan, yaitu Ramadan istimewa, istimewakan Ramadan dengan amal terbaik. Sahabat At-Thayyibah dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk ke dalam tema pembahasan yang sangat menarik ini, saya akan menyampaikan sedikit profil tentang Ustadz kita. Mungkin sahabat At-Thayyibah penasaran kan, siapa sih sosok Ustadz Abdullah Haidir LC ini? Saya akan menjelaskan sedikit profil tentang Ustadz Abdullah Haidir LC. Beliau pernah menempuh pendidikan di pesantren Miftahul Ulum, Ustadz, benar ya? Itu di Cipete, Jakarta Selatan, Ustadz. Ya. Lalu setelah lulus dari Miftahul Ulum, Ustadz lanjut ke Lipia. Ya. Ya, S1 Lipia, Fakultas Syariah Islamiyah. Ada fakta yang menarik, sahabat At-Thayyibah, tentang Ustadz Abdullah Haidir LC ini. Beliau pernah menjadi aktivis dakwah di Riyadh selama 15 tahun. Itu gimana Ustadz ceritanya bisa 15 tahun di Riyadh nih Ustadz? Panjang gitu ya, panjang. Lalu pengalaman beliau pernah menjadi dosen di Ma'had Al-Qudwah Depok pada tahun 1995 sampai 1998. Saya pernah sekali Ustadz belajar di Al-Qudwah, tapi tahun 2013, jadi kita nggak ketemu, Ustaz. Lalu aktivitas beliau, saat ini beliau menjadi wakil ketua IKADI, Ikatan Dai Indonesia Depok, periode berapa, Ustaz? 2020 dengan 2025 kayaknya. Oh, 2020 sampai 2025. Lalu beliau adalah direktur pesantren mahasiswa Al-Kahfi. Dan beliau juga staf di SCC, Syariah Consulting Center. Dan beliau juga pengajar pengetahuan agama Islam di Sekolah Terbuka Madani. Wah, ini banyak sekali Ustaz aktivitas. Bagaimana nih Ustaz mengatur waktu-waktu dalam memanage semua aktivitas yang sungguh banyak dan padat ini? Dibagi-bagi dikit-dikit. Adapun beliau telah menciptakan banyak sekali karya-karya tulis, di antaranya adalah Fikih Kurban. Yang kedua itu ada kisah istri dan putri Rasulullah SAW. Lalu ada buku Kiat Sukses Ramadan. Lalu Muharram dan Asyura. Ini dengar-dengar ada buku terbaru ya, Ustaz? Iya, tapi lagi proses ya. Kira-kira judulnya apa ya, Ustaz? Judulnya ada tentang nasihat dari hati ke hati. Wah, cukup menarik judulnya. Tafsir Al-Fatihah. Baik, sahabat At-Thayyibah, dimanapun Anda berada, untuk mempersingkat waktu kita, mari kita dengarkan kalam-kalam Muslim inspiratif dari narasumber kita, Ustadz Haidir LC. Kepada Ustadz Abdullah Haidir, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih host kita yang ganteng, Ustaz Hadid, Marwan Hadid ya. Ya, Ustaz Marwan Hadid. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat At-Thaibah, ya, rumah Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa dalam tayangan ini, ya, dalam obrolan ini. Mudah-mudahan obrolan ini memberikan manfaat Amin, ya di Rabb. dunia maupun di akhirat. Kita memang sekarang berada pada masa-masa menjelang datangnya bulan yang mulia, ya, bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Meskipun masih sekitar sebulan lagi atau kurang dari sebulan, ya, akan tapi ini merupakan bulan yang berbeda, ya, tidak seperti bulan-bulan biasa, ya, ibarat datangnya seorang tamu besar, ya, maka tentu kita akan berpikir persiapan apa yang harus kita lakukan agar kedatangan tamu besar tersebut dapat kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Maka Ramadan tentu lebih dari itu, ya. Kedatangan Ramadan dengan segala kebesaran dan kemuliaannya itu semestinya juga kita persiapkan jauh-jauh hari diri kita, ya, agar apabila dia datang kita sudah berada dalam kondisi yang sangat siap. Kalau disebutkan juga di kalangan para salafus soleh, ya, bahkan ada yang membagi tahun itu menjadi dua, ya, 6 bulan sebelum Ramadan dan 6 bulan sesudah Ramadan. 6 bulan sesudah Ramadan mereka selalu berdoa semoga amal ibadah di bulan Ramadan diterima Allah. Sedangkan 6 bulan sesudah sebelum Ramadan mereka selalu berdoa semoga kembali dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Jadi kita bisa lihat bagaimana bulan Ramadan ini memang cukup sentral, ya, cukup menentukan, ya, dalam kehidupan seorang muslim. Ya, belum lagi kalau kita lihat, ya, posisi dan kedudukan bulan Ramadan ini berbanding dengan bulan Rajab, bulan Sya'ban. Ya, para ulama bahkan sampai mengatakan bulan Rajab, bulan Sya'ban ini itu ibarat, ya, gerbang memasuki Ramadan, ya. Terkenal ungkapan-ungkapan di kalangan para salafus saleh, ya, Rajab syahrus saki wa Sya'ban syahrul Rajab syahrus saki wa Sya'ban syahrul Rajab itu bulan untuk menyiram, ya. Rajab syahruz zarra, ya. Rajab itu bulan untuk menanam. Sya'ban syahrus saki, ya, bulan Sya'ban itu bulan untuk menyiram. Wa Ramadan syahrul hasad, ya, Ramadan adalah bulan untuk panen. Ya, tentu maknanya bukan berarti Ramadan kita diam tinggal memanen, ya, tapi orang yang sudah mempersiapkan dirinya baik-baik, ya, khususnya sejak masuk bulan Rajab, ditambah lagi masuk bulan Sya'ban, maka di bulan Ramadan, ya, dia tinggal memetik hasilnya. Dalam arti apa? Dia akan menjadi sangat mudah, sangat terbuka, ya, sangat ringan untuk memaksimalkan bulan Ramadan dengan amal ibadah yang terbaik. Atau kalau dengan bahasa host kita tadi, mengistimewakan Ramadan, ya, tentu dengan amal ibadah kita. Jadi ini memang sangat erat kaitannya dengan sejauh mana persiapan kita memasuki bulan Ramadan, ya. Lagi-lagi karena bulan Ramadan memang bulan yang sangat menentukan, ya. Seberapa besar kita dapat mengisi Ramadan semaksimal mungkin, sebesar itu pula insya Allah kita memiliki, kalau boleh dibilang, energi bahan bakar yang sangat kuat, sangat besar untuk melanjutkan, ya, perjalanan kehidupan kita, tentu saja dengan bimbingan Allah, dengan bekal dan dengan bahan bakar, ya, sesuai dengan syariat dan ketentuan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi ibarat ya, Ramadan ini kalau boleh dikatakan ibarat perjalanan panjang kita. Ya, nah, sebenarnya juga kehidupan ini kan perjalanan panjang. Ya, kita ini kan ibarat pengembara, ibarat orang yang sedang menempuh satu perjalanan. Maka layaknya perjalanan panjang itu ya membutuhkan saat-saat di mana kita mampir sejenak. Ibarat kalau kita sedang menempuh jalan luar kota ya, ke Jawa ya. Itu biasa gimana? Kita mampir di mana, Bang Adit? Ya, mampirnya di mana kita? Di tol misalnya, rest area. Ya, jangan di tol, di rest area. Di rest area, di tempat peristirahatan. Iya. Kalau kita ke rest area, kita ngapain biasanya? Istirahat. Cuma diam aja Iya. gitu. Kita istirahat. Istirahat ngapain? Mungkin sholat, makan, ngisi bahan bakar. Ya. Nah, itu kurang lebih gambaran sederhana tentang Ramadan. Di perjalanan yang panjang ini kita butuh saatnya menepi. Ya. Kemudian bukan sekedar menepi, kemudian tidur. Tidak. Ya, kita makan, kita kembalikan stamina. Ya, kita isi bahan bakar. Sehingga ketika kita berjalan, kita sudah berjalan dalam kondisi yang sangat fit dan sangat bugar. Begitu ya. Nah, Ramadan kurang lebih seperti itu. Ya, kalau kita betul-betul mengisi Ramadan dengan baik, maka perjalanan panjang kita ke depan, ya itu akan semakin baik, semakin kokoh. Ya. Ya, tapi kalau misalnya di bulan Ramadan ini dilalui seperti biasa saja, itu ibarat begitu juga. Orang mampir ke rest area, orang-orang makan, tidur, istirahat, ngisi bahan bakar, dia malah main-main ke sana tidak karuan. Ya, ketika orang sudah siap melanjutkan perjalanannya dengan kondisi bugar, ya dia melanjutkannya sudah dalam kondisi yang letih, yang lemah, ya, mungkin bawa kendaraan oleng ke kiri, ke kanan, dan seterusnya. Itu gambaran yang bisa kita ambil juga. Gambaran yang lain yang cukup menarik ini di bulan Sya'ban, ya, di bulan kita sekarang sudah memasuki bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban ini kata Rasulullah SAW, syahrun yaufulun nasu anhu, bulan di mana orang yang banyak lalaikan. Ya. Kenapa? Karena terletak di antara dua bulan mulia, baina Rajab wa Ramadan, kata Rasulullah. Ya, padahal bulan ini syahrun yurfa'ul a'malu ilallah. Ya, bulan di mana amal kita dilaporkan dan diangkat kepada Allah. Ya, jadi ini bulan, kalau boleh kita bilang, ini bulan tutup buku tahunan kita. Ya, amal kita semua diangkat. Ya, maka kalau boleh kita katakan Ramadan ini adalah Ramadan awal pencatatan untuk setahun ke depan. Ya, ketika kita isi Ramadan dengan sebaik mungkin, maka kita tengah mengawali ya, pencatatan amal kita untuk setahun ke depan dalam kondisi yang terbaik. Ya, karena itu lagi-lagi ini semua menggambarkan ya betapa bulan Ramadan memang harus kita hadapi, harus kita sambut dengan kondisi yang terbaik. Bagaimana menyambutnya? Ya, tentu bukan seperti penyambutan-penyambutan yang yang mungkin sering dikenal dengan apakah seremonial, upacara, apa begitu pertunjukan, bukan. Penyambutan terbaik Ramadan yang paling utama adalah dengan kebersihan hati kita. Kebersihan hati dengan keimanan. Ya, sebab panggilan untuk Ramadan ini adalah panggilan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam. Hadis-hadisnya pun juga terkait dengan keimanan. Ya, terkait dengan keimanan. Man shoma imanan wahtisaban. Siapa yang puasa dengan iman dan ihtisab, harap pahala. Maka yang paling utama kita rapihkan hati kita. Ya. Kita hidupkan iman kita. Kita hidupkan ibadah dan ketaatan kita. Kita bersihkan jiwa kita. Ya, yang paling utama tentu saja bersihkan jiwa dengan apa? Dengan banyak bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk kemaksiatan, kemunkaran, apalagi kalau itu perkara-perkara besar, ya tinggalkan sejauhnya. Ya. Kita sesali segalanya dan kita janji tidak akan mengulanginya. Bersihkan hati kita. Ya, bersihkan juga dengan sifat-sifat tercela, ya, sombong, ya, benci dan lain sebagainya. Kondisi hati dan jiwa yang bersih inilah yang nantinya akan banyak membantu kita untuk mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian yang berikutnya juga adalah bekal ilmu. Ya, bekal ilmu juga penting. Ya. Pahami, pelajari kemuliaan dan kedudukan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Khususnya
ibadah puasa tentu saja. Karena memang ibadah puasa ini ibadah yang inti. Ya. Kita harus pahami juga. Mengerti juga. Alhamdulillah sekarang mungkin banyak tayangan-tayangan yang bisa kita manfaatkan, termasuk mungkin At-Thaibah ini nanti akan terus memberikan tayangan-tayangan yang memberikan faedah atau manfaat yang baik begitu ya, atau juga bacaan-bacaan buku dan semacamnya itu juga harus kita manfaatkan ya, mungkin atau juga kita bisa berdiskusi dengan orang-orang yang kita yakini ilmu dan agamanya begitu ya. Dan sebenarnya ibadah puasa ini ringan saja ya. Ibadah puasa ini ringan karena berbeda dengan ibadah yang lainnya ya. Kalau sholat kita mungkin berbicara tentang rukun sholat apa yang harus kita lakukan, kalau haji apalagi begitu ya. Tapi kalau puasa nggak ada yang harus kita lakukan. Puasa ini istimewanya ya, ibadah yang memang tidak ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ya. Yang harus kita lakukan adalah apa yang harus kita tinggalkan. Ya, jadi puasa ini justru melatih kita untuk bisa meninggalkan. Makanya juga dari segi makna puasanya al-imsak. Al-imsak itu artinya meninggalkan. Ya. Meninggalkan dari segala sesuatu yang yang membatalkan puasa. Ya, yang membatalkan puasa. Ya, ini yang paling jelas membatalkan puasa sebenarnya paling jelas itu ada dua. Tapi nanti bisa ditambah dengan yang lain ya, makan dan minum dengan sengaja dan berhubungan suami istri. Itu yang membatalkan puasa. Tapi mungkin nanti ada juga tambahannya termasuk juga membatalkan puasa kalau dia muntah dengan sengaja, begitu ya. Termasuk membatalkan puasa kalau misalnya wanita sedang tiba-tiba datang haid atau nifas, ya itu juga membatalkan puasa, begitu ya. Adapun perkara-perkara lain itu nanti biasanya masuk pada perkara-perkara yang diperdebatkan, begitu ya, diperdebatkan. Misalnya apakah bekam membatalkan puasa atau tidak ya. Mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa berbekam tidak membatalkan puasa. Nanti itu bisa ada turunannya itu ya, apakah suntik batal puasa, kalau sekarang banyak orang melakukan vaksin apakah batal puasa. Secara umum sesuatu yang walaupun dimasukkan ke dalam tubuh kalau tidak mengandung makanan ya, atau hanya berobat saja, dia bukan sesuatu yang membatalkan puasa, kecuali kalau obat itu memang sengaja dimasukkan lewat jalur makanan hingga sampai ke lambung. Ya, itu baru dikatakan dapat membatalkan puasa. Jadi memang yang paling penting ya, puasa ini adalah apa yang harus kita tinggalkan. Dan jangan hanya kita berpaku pada perkara yang membatalkan puasa secara hukum fikihnya, tapi juga kita harus memperhatikan perkara yang membatalkan puasa ya, dari segi nilainya. Sebab boleh jadi puasa kita nggak batal, tapi pahalanya batal. Nah, ini juga harus diperhatikan. Ya. Apa misalnya? Ya perkataan yang kotor, perbuatan maksiat, begitu ya, dusta dan seterusnya. Ini juga harus kita hati-hati. Ya ini yang sering disebutkan ya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Ya. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat dia puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dalam hadis Rasulullah beliau mengatakan man lam yada' qaula zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak dapat meninggalkan ucapan dan perbuatan maksiat, maka Allah nggak butuh dia meninggalkan lapar dan dahaganya. Begitu ya. Nah, ini perkara-perkara yang cukup penting ya untuk kita pahami ya. Dan itu insya Allah banyak, tinggal kita nanti kembangkan dengan diskusi, dengan bertanya. Yang penting wawasan dan pemahaman kita tentang Ramadan ini juga cukup kita miliki dasar-dasarnya. Perkara lain lagi yang paling penting dari yang kita harus pahami ya, ini bekal-bekal pemahaman. Bahwa Ramadan, walaupun tadi kita katakan puasa itu merupakan ibadah utama dan istimewa di bulan Ramadan, tapi yang harus kita sadari ya, bahwa Ramadan itu bukan cuma bulan puasa. Ya, ini yang kadang-kadang di sebagian masyarakat ada semacam frame berpikir Ramadan itu bulan puasa saja. Ya, kalau dikatakan Ramadan bulan puasa, iya. Tapi kalau seakan-akan cuma urusannya puasa, bukan cuma puasa saja. Ya, Ramadan ini bulan yang memang menyediakan kita segala fasilitas amal soleh yang lengkap. Ya, makanya kalau dikatakan Ramadan syahrul siyam, Ramadan juga sebenarnya syahrul qiyam. Bulan untuk menghidupkan qiyamul
Qiyamul Lail, atau yang mungkin sudah kadung dikenal, sangat dikenal di tengah masyarakat dengan istilah sholat taraweh. Itu Qiyamul Lail. Nah, itu juga harus kita hidupkan. Ya, bukan cuma hidupkan seminggu, 2 minggu, sehari, 2 hari, bukan. Sebulan penuh. Sebulan, begitu ya. Ya, jangan sampai fenomena setiap tahun selalu berulang. Kalaupun masih terjadi pada orang lain, paling enggak tidak terjadi pada kita. Apa fenomenanya? Fenomenanya hari pertama, hari kedua ramai masjid sehingga enggak muat. Biasanya kalau udah masuk hari 10, hari 15, 20, ya, di mana-mana hampir seragam itu kondisinya. Ya, barisan-barisan itu orang yang sholat semakin berkurang. Ya, mungkin ada sebab lain, tapi biasanya memang terjadi. Ya, sudah mulai tanggal 15, 16, 17, orang sudah mulai ada yang ke mall, ada yang ke sana, ada yang ke sini, dan lain sebagainya. Tarawihnya nggak peduli. Mungkin Ramadan puasa nggak ditinggalkan, tapi Qiyamul Lailnya ditinggalkan. Nah, ini ada semacam sikap pandangan yang kurang. Ya, padahal kalau belajar atau mengikuti sunnah Rasulullah, justru kebalikannya. Semakin akhir Ramadan, ibadah semakin ditingkatkan. Ya, bukan lagi sekedar Qiyamul Lail, dianya di masjid langsung, i'tikaf. Itu kalau mengikuti sunnah Rasul. Itu maknanya apa? Semakin akhir semakin semangat. Ya, bukan semakin akhir semakin turun semangatnya. Ya, jadi ingatkan bahwa Ramadan selain syahrul siyam, syahrul qiyam. Ya, saya masih ingat sekali tuh waktu kecil tuh orang tua ya, di kampung-kampung juga suka ada dilantunkan ya, syair dan senandung yang enak gitu ya. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Gitu. Jadi Masya Allah, enak gitu ya. Dan itu dengan nada yang bagus ya. Kalau saya kan pas-pasan. Nggak, itu udah Jadi selamat datang wahai Ramadan, wahai bulan puasa. Selamat datang wahai Ramadan, bulan untuk Qiyamul Lail. Ini harus kita sadari, ya. Kita hidupkan. Ya, jangan sampai seperti itu yang terjadi. Sudah akhir Ramadan, masjid sepi. Ya, yang terawih juga ya, sudah. Kita juga ikut ke bawah-bawah. Teman kita nggak terawih, kita nggak terawih. Harusnya tidak, saya nggak boleh kalah. Sebagaimana kita katakan, saya nggak mau kalah puasa sehari pun di bulan Ramadan, harusnya kita katakan, saya nggak mau kalah sholat Qiyamul Lail atau tarawih semalam pun di bulan Ramadan. Gitu, itu harus kita hidupkan. Syahrul Qiyam. Ya, karena apalagi tarawih ini, sholat tarawih ini, sholat malam yang sudah Allah mudahkan. Mudahkannya apa? Dilakukannya di awal malam. Tidak di akhir malam. Kalau di akhir malam mungkin masih banyak yang ngantuk. Di awal malam. Dan sunnahnya berjamaah. Sunnahnya berjamaah. Ya. Tidak sendiri-sendiri. Kalau berjamaah semakin semangat. Gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Ramadan syahrul Quran. Ramadan juga bulan di mana kita menghidupkan dengan Al-Quran. Bahkan banyak disebutkan para salafus soleh. Kalau sudah bulan Ramadan, mereka pengajiannya tutup. Kemudian baca Al-Quran. Begitu ya. Ada yang hatam sebulan 2 kali, 3 kali. Kalau itu mah di salafus soleh sangat sedikit ya. Mereka ada yang sampai sehari sekali, 2 hari sekali, dan seterusnya. Ya. Dekat sekali dengan Al-Quran. Karena memang Al-Quran turun di bulan Ramadan. Ya, ini memiliki kedekatan yang sangat kuat ya. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bahkan ada riwayat yang menunjukkan bahwa semua kitab Allah turunnya bulan Ramadan. Ya, itu menggambarkan memang bulan Ramadan bulan yang sangat mulia. Maka ini juga tentu sangat erat kaitannya dengan misi Rumah Quran ini, ya. Mengenalkan, mendekatkan seorang muslim dengan Al-Quran, dan bulan Ramadan adalah waktu yang paling istimewa bagi kita untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Begitu ya. Kemudian lagi Ramadan syahrus shadaqah. Ramadan bulan di mana kita dituntut berbanyak sedekah, dan sedekah. Begitu. Makanya Masya Allah biasanya Ramadan itu ya cukup tampak ya bagaimana kaum muslimin berlomba-lomba untuk bersedekah. Ya, walaupun kita mungkin, saya masih belum banyak duitnya, penghasilannya. Paling tidak semangat itu ada. Nggak mesti harus menunggu uang berjuta-juta, beratus-ratus ribu, dan seterusnya. Uang 1.000, 2.000, 5.000, dan lain sebagainya. Yang penting kita niatkan, kita ingin hidupkan Ramadan dengan sedekah kita. Ya, yang kecil bisa jadi besar dengan niat yang ikhlas. Begitu ya. Maka jangan kita ketinggalan juga untuk bersedekah semampu yang kita
yang kita miliki. Rasulullah SAW itu digambarkan, ya, karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Rasulullah itu umumnya itu dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Rasulullah dikenal sangat dermawan, siapapun yang minta selalu dikasih. Ya, tapi masih dikatakan lagi wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Ya, bisa dibayangkan atau kita nggak bisa bayangkan ya. Rasulullah dermawan itu bahkan dikatakan karihil mursalah. Anginnya angin lepas gitu, nggak ada angin yang menahannya. Ya, apa saja nggak ada. Makanya Rasulullah itu kalau dikatakan susah atau nggak ada makanan di rumahnya, ya itu bukan karena dia nggak kaya, bukan karena dia nggak banyak harta. Tapi Rasulullah hartanya banyak, cuma dia gampang dermawan, ya, gampang memberi. Dan Rasulullah paling dermawan itu kalau di bulan Ramadan. Ya. Kemudian Ramadan juga syahrul doa, syahr banyak untuk banyak berdoa sebab kita di bulan puasa. Saat kita berpuasa itu saat mustajabah, saat kita berbuka saat mustajabah. Ya, saat kita bersama kaum muslimin, sholat tarawih dan seterusnya kita berdoa bersama kaum muslimin, kita itu mustajabah. Belum kita nanti sahur, ya di waktu sahur juga waktu yang mustajabah, ya waktu-waktu di mana kita dianjurkan banyak berdoa. Maka Ramadan juga bulan di mana kita dituntut untuk banyak berdoa. Kemudian Ramadan juga dikenal sebagai syahrul jihad, bulan di mana kita untuk banyak berjihad. Ya, apa berjihad maknanya? Bagaimana kita punya peran, punya kontribusi untuk membela agama Allah. Ya, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, sekarang tentu membela agama Allah banyak medannya. Ya, termasuk medan i'lam ini, ya medan publikasi, media itu sebuah medan jihad ya untuk memperkenalkan dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang saya masukkan dengan bekal ilmu, bekal pemahaman ya. Sebab orang kalau melihat Ramadan hanya sekedar tradisi begitu saja, budaya begitu saja ya, kurang pemahaman yang utuh, akibatnya seringkali Ramadan itu akhirnya cuma hanya sekedar dinilai sebagai tradisi. Ya, kemudian ya kadang-kadang tradisi bisa berubah-ubah. Sekarang ada tradisi kalau akhir Ramadan misalnya jalan-jalan ke sana, ke mall dan seterusnya, lalu dia banyak melalaikan waktu-waktu di bulan Ramadan. Bukan berarti kita nggak boleh bersantai atau refreshing, tidak. Tapi di bulan Ramadan ini memang betul-betul harus kita manfaatkan. Ya. Berarti ada hal-hal yang mungkin harus kita kurangi mungkin nontonnya, kurangi mungkin ngobrolnya, kurangi mungkin waktu-waktu yang terlalu berlebihan dan lain sebagainya. Baik, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga Ramadan ini untuk persiapannya kita siapkan agendanya, kita siapkan programnya. Ya, jadi harus ada program-program kita buatkan, kita atur, bahkan target-targetnya. Ramadan kali ini saya mau khatam berapa kali, ya saya mau ikut pengajian di mana, saya mau usahakan. Ya semakin kita punya program, punya agenda, apalagi dia bersifat mengikat, ya akan semakin membantu kita mengisi Ramadan dengan baik. Tapi kalau kita lepaskan, ya gimana nanti sajalah, ya nanti saya pokoknya Ramadan saya mau benar, tidak. Ya, kalau kita nggak punya program, biasanya orang akan nawarkan program sama kita. Mending kalau tawarannya bagus, lihat bagaimana televisi tawaran Ramadan mereka, belum lagi di internet segala macam, ya mereka akan nanti bulan Ramadan nih kita nonton ini, nonton itu segala macam. Akibatnya kita akan terseret kepada program-program, kegiatan-kegiatan yang kadang-kadang tidak bermanfaat. Ya seringkali banyak di tengah masyarakat ya di bulan Ramadan waktunya habis banyak di depan televisi, karena televisi biasanya juga menyajikan tayangan-tayangan yang menarik. Ya dari mulai waktu pagi, dari mulai siang, kemudian asar, ada tayangan misalnya menanti berbuka puasa, nontonlah dia. Ya, nonton sampai nunggu azan. Ya. Nanti pas habis azan ada lagi tayangan menemani buka puasa. Berbuka sambil nonton televisi. Habis buka puasa leha-leha, nyetel lagi, santai dulu, santai. Begitu ya. Kadang-kadang akhirnya terlambat sholat tarawih. Begitu ya. Habis tarawih ada lagi tayangan tayangan Ramadan malam begitu ya. Nanti sahur ada lagi tayangannya, sahur bersama si Anu dan si Anu begitu ya. Banyak sekali tayangan ya. Kemudian orang habis waktunya di depan
televisi. Belum lagi kalau sekarang gadgetnya, internetnya ini juga termasuk sesuatu yang harus menjadi catatan kita bersama. Ya, sedapat mungkin betul-betul kita hemat dan kita maksimalkan waktu-waktu kita di bulan Ramadan untuk mendapatkan Ramadan yang terbaik. Ya, Ramadan yang betul-betul memberikan nilai dan bekal ketakwaan sebagaimana yang Allah janjikan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Begitu saya kira Ustadz Hadid sedikit pengantar ya, kalau mau dikatakan demikian, bincang-bincang kita tentang Ramadan. Mungkin kalau ada yang mau didiskusikan atau dibincang-bincangkan, silakan saja. Baik Ustadz Hidir, ada beberapa pertanyaan yang telah masuk ke redaksi kami. Ya. Ya, salah satunya itu bagaimana cara kita menjaga spirit kita, semangat dalam memaksimalkan amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Kita kan telah tahu seperti yang Ustadz Haider sampaikan. Terkadang kita di Indonesia nih lagi awal-awal Ramadan semua ke masjid, masjid penuh. Kan? 10 hari pertama penuh masjidnya. Lalu pertengahan Ramadan safnya tinggal 3, 2, 4. Gitu kan? Itu gimana caranya Ustadz biar kita tuh tetap semangat sampai akhir gitu Ustadz? Ya, perkara ini dilihat bisa dari sisi ya motivasinya ya. Kalau seandainya motivasi awal kita ya betul-betul karena keimanan, mengharap pahala dan pemahaman yang utuh tentang Ramadan, insya Allah spirit itu tetap terjaga. Tapi kalau motivasi kita sekedar karena rame-rame Ramadan, asik, rame, segala macam, orang ke masjid, saya ke masjid. Lalu dia berangkat ke masjid dengan pemahaman apa? Kalau nggak ke masjid nggak enak. Atau kalau nggak ke masjid nanti ya gitu kurang semarak dan lain sebagainya. Dia pengen rame-ramenya saja. Ya memang tidak salah juga kalau itu sebagai katakanlah pendorong begitu ya. Tapi kalau cuma itu saja memang nggak akan banyak bertahan ya, sebab nanti orang-orang pun dengan segala keperluan dan latar belakangnya mungkin tidak sholat dan semacamnya. Nah, kalau kita punya dasar dan landasan yang kuat karena memang Ramadan ini bulan mulia, kita ingin menghidupkannya dan seterusnya, kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka kita nggak peduli, tetangga saya udah nggak sholat, teman saya udah nggak sholat. Kalau kita niatnya karena Allah, kita akan tetap ya untuk mengisi Ramadan tersebut dengan sebaiknya. Dan tadi ya, karena kalau pemahaman kita utuh, maka kita akan punya kesadaran justru di akhir-akhir Ramadan inilah kita harus meningkatkan ibadah kita. Ya, ini kan masalah pemahaman juga. Ya, masalah pemahaman. Jadi memang inilah pentingnya kita punya semacam persiapan tadi, persiapan mental tadi, persiapan ilmu ya, agar stamina ya kita dalam beribadah itu terus terjaga, terus terpelihara. Penting juga bagi kita misalnya untuk mencari pergaulan juga, ya, pergaulan yang memang betul-betul paham ingin menghidupkan Ramadan, ya. Makanya bagus kalau seandainya kita cari komunitas atau lingkungan yang memang sama-sama sudah paham ingin menghidupkan Ramadan, yang tidak hanya melihat Ramadan cuma dari segi semarak dan rame-ramenya, tapi karena ingin ibadah. Ya, satu lagi juga salah satu syariat atau sunnah ya khususnya bagi orang laki ya. Bagi orang perempuan juga tidak masalah. Meskipun memang untuk kondisi pandemi sekarang ada sedikit masalah ya, yaitu bagaimana kita menghidupkan akhir Ramadan dengan misalnya i'tikaf. Itu semakin membuat kita lebih fokus dan lebih kuat dalam beribadah. Ya, kalaupun sulit pada sekarang ini sulit untuk i'tikaf, ya paling tidak kita sadarkan ya bahwa di akhir Ramadan ini memang kita harus meningkatkan ibadah kita. Sebagaimana Rasulullah begitu. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashra syadda mi'zarahu wa aqama lailahu wa aiqadha ahlahu. Rasulullah itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, dia kencangkan kainnya, dia bangunkan malamnya, dan dia bangunkan keluarganya. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz. Jawabannya sungguh menarik dan sungguh jelas. Jadi sahabat At-Thaibah, nggak ada lagi alasan untuk kita malas-malesan ketika udah pertengahan Ramadan. Jadi kita malas ketika lihat masjidnya kok sepi, jadi kita malas tarawih atau sholat berjamaah di masjid. Jadi kita harus menguatkan spirit kita seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Abdullah Hidir LC. Lalu Ustadz, ada nih pertanyaan yang kedua nih Ustadz, tentang apakah tidurnya orang yang berpuasa itu bernilai ibadah. Jadi ada
image di masyarakat, kita tidur aja tuh udah ibadah kalau puasa gitu. Iya. Ini salah atau benar nih, Ustaz? Karena bertentangan dengan spirit kita, semangat kita Ramadan. untuk beribadah gitu, dengan sholat, zikir, membaca Quran dan Iya. lain-lain, Ustaz. Baik, masalah ini ada benarnya, ada salahnya. Ya, jadi nggak bisa kita katakan, oh ini nggak benar, ini ucapan ini nggak benar. Ya, atau juga, oh ini benar nih, bagus begitu ya. Tergantung bagaimana kita melihatnya atau sudut pandangnya. Ya, tidurnya orang puasa itu ibadah benar. Kenapa dikatakan benar? Ya, ini kalau tidak salah memang ada riwayatnya, tapi kesahihannya diperdebatkan. Paling tidak, ya, orang ketika berpuasa, ini puasa memang uniknya ya, sekedar untuk bisa kita mau mendapatkan gambaran. Orang kalau lagi sholat, ya, bisa nggak dia jalan-jalan, tidur, apa? Bisa nggak kalau lagi sholat? Hah? Boleh nggak dia? Makan, tidur, apa? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Gitu ya. Nyetir kendaraan lagi sholat. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, lagi pergi haji, apalagi dia harus ke Mekah sana. Ya, dia tinggalin kampung kerjaannya kan. Gitu ya. Nah, beda kalau orang lagi puasa. Puasa itu, ya selain makan dan perkara yang membatalkan, dia boleh ngapain saja. Paham nggak? Ya, betul, Ustaz. Dia kerja, dia nyetir, dia naik sepeda, bahkan ibu-ibu masak gitu kan. Ya, petani ke ladangnya, pedagang ke pasarnya, para pegawai ke kantornya, dia lagi ibadah itu. Ya, jadi termasuk kalau dia tidur, tidurnya ibadah kan. Ya, kan makanya puasa itu ibadah yang sangat panjang ya, 10, 11, 12 jam. Begitu sebenarnya sedang ibadah. Jadi kalau orang lagi tidur dikatakan beribadah, lagi puasa, ya tidurnya orang yang puasa ibadah benar. Paham nggak? Sama ketika antum lagi naik kereta, itu lagi ibadah, sedang ibadah. Kenapa sedang ibadah? Sedang puasa. Ya. Jadi tidak masalah. Apalagi kalau memang capek, kalau memang ngantuk. Jangan mentang-mentang kalau karena lagi puasa kita nggak mau tidur, kita paksain nggak tidur, walaupun ngantuk. Ya nggak mungkin juga, itu melawan fitrah, begitu ya. Cuma yang salah apa? Justru ingin menjadikan itu sebagai kesempatan. Karena tidurnya orang puasa, tidur terus dari pagi sampai sore. Bangun, ya nonton, tidur lagi. Itu malah makruh kata para ulama. Kalau terlalu banyak. Jadi kalau terlalu berlebih-lebihan, ya dengan alasan tidurnya orang puasa ibadah, ya tidur terus. Ya itu jelas tidak benar cara seperti itu. Tidur maksudnya, ya tidur secukupnya, seukuran dia dapat menghilangkan ngantuknya, letihnya. Ya, toh dalam Islam juga disunahkan tidur itu. Baik puasa atau tidak puasa. Siang hari itu disunahkan. Antum tidur nggak nih siang ini? Tidur. Ya, nggak apa-apa, bener. Bukannya salah. Baik sebelum zuhur atau sudah zuhur, itu disunahkan. Namanya qailulah kan? Itu disunahkan. Ya, jadi tidak salah kalau dikatakan tidurnya orang puasa itu ibadah. Yang salah itu prakteknya. Tidur terus begitu ya. Seharian dia nggak kerja, seharian dia nggak beraktivitas. Tidur terus begitu ya. Itu yang salah. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Berarti emang ibadah puasa itu penuh istimewa ya, Ustaz? Ya, sampai penuh kita istimewa. tidur, itu ibadah. Dianggap Tapi ingat, sahabat, atau jangan tidur kebablasan. Ya tentu saja jangan sampai meninggalkan sholat. Iya, jangan meninggalkan sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Baik. Lalu ada pertanyaan lagi nih, Ustaz. Tentang sholat tarawih. Kan kita lagi di masa pandemi ya, Ustaz ya? Iya. Jadi ada menanyakan, sholat tarawih di masjid itu lebih afdol ataukah di rumah dengan keluarga secara berjamaah gitu, Ustaz? Baik, kita pahami dulu hukum asalnya ya. Hukum asal sholat sunnah secara umum dan qiyamul lail secara khusus, itu hukum asalnya tidak berjamaah. Sholat sendiri-sendiri. Sebagaimana kita biasa kalau sekarangnya tahajud sholat sendiri. Tapi tidak dilarang berjamaah juga. Tidak dilarang berjamaah. Kalau misalnya suami istri atau keluarga atau apa begitu ya, pengen berjamaah kita jamaah sekali-sekali yuk. Nah, nggak apa-apa. Sholat malam. Ya. Sholat qiyamul lail. Ya. Tapi untuk Ramadan itu ada semacam penekanan agar dilakukan berjamaah. Dan itu dipraktekkan sejak zaman Rasulullah, beliau berjamaah meskipun Rasulullah cuma 2-3 malam. Tapi kemudian para sahabat berjamaah sendiri-sendiri. Kemudian pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an berjamaah lagi secara massal dengan satu imam, dan itu dipraktekkan sampai
Sampai sekarang. Berarti itu sudah diterima kaum muslimin. Boleh dikatakan sebagai ijma'. Begitu ya. Bahwa berjamaah dalam sholat tarawih itu merupakan perkara yang sangat dianjurkan. Dan Rasulullah telah memberikan isyarat. Dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, innahu man sholla ma'al imam hatta yansorif. Nah, ini harus juga jadi catatan. Kalau mau sholat berjamaah, sholat bareng imam sampai imam selesai. Ya. Sampai imam selesai, jangan sholat 4 rakaat, 5 rakaat, tengok kiri kanan dia kabur. Ya. Imam masih sholat padahal. Nah, itu nggak bagus. Begitu. Yang benar itu sholat sampai imam selesai. Ya, jangan dilihat, wah imam ini sholatnya panjang nih, udahlah dia kabur. Nah itu jangan. Ya, harus sebagai, kalau begitu kata Rasulullah, man sholla ma'al imam hatta yansorib kutiba lahu qiyamul lailah. Ya, sampai selesai maka dia akan dicatat sebagai orang yang melakukan qiyamul lail semalaman. Nah, itu kan fadilahnya luar biasa. Nah, ini menggambarkan bahwa apa? Sholat berjamaah tarawih itu lebih utama ketimbang sholatnya sendiri. Cuma boleh jadi orang terhalang sholat tarawih berjamaah. Mungkin kan? Mungkin dia kerja, dia kuliah, dia di dalam perjalanan, dia kan nggak tahu. Atau ada kesibukan tertentu, ibu-ibu misalnya, ada anak bayinya segala macam, nggak bisa dia ikut berjamaah. Itu kan mungkin. Nah, yang berhalangan tuh jangan merasa, oh saya nggak bisa sholat tarawih. Kalau nggak bisa di masjid, nggak bisa bersama saudaranya, dia sholat sendiri. Ya, bisa dilakukan. Termasuk sekarang ini ya pandemi. Ya, meskipun nanti akan berbeda-beda, bisa jadi ada masjid yang bikin tarawih, ada yang tidak dan seterusnya. Atau kita sendiri, oh saya kalau sholat berjamaah agak rawan karena kondisi saya, begitu ya, karena fisik, karena apa. Lalu saya sholatnya di rumah aja nggak apa-apa, bagus, ya, tidak mengapa. Bahkan juga sebaiknya kalau memang ada gejala tertentu, ya, dia sedang misalnya flu berat, dia paksakan ke masjid, malah kurang bagus ya, dalam kondisi sekarang ya, karena ya kita tahu wabah sekarang ini. Begitu ya. Kalaupun dia misalnya ada masjid yang menyelenggarakannya atau juga secara umum pemerintah tidak melarangnya, ya maka kita lakukan dengan prokes yang ada, ya, kita jaga diri baik-baik, bagus itu. Ya, jadi nanti semua kita bisa lihat perkembangannya bagaimana di lapangan gitu kan. Gitu. Nah, tapi yang paling inti adalah insya Allah kita nggak kehilangan kesempatan dan momen untuk tarawih. Begitu ya. Itu yang paling penting. Ya. Kalau bisa di masjid dengan prokes yang bagus, bisa. Kalau tidak, ya sudah, kita di rumah, mungkin dengan keluarga, mungkin sendiri. Yang penting jangan ketinggalan sholat tarawih atau qiyamul lail Ramadan. Baik Ustaz, ada pertanyaan selanjutnya nih Ustaz, tentang amalan apa yang bisa dikerjakan bagi orang yang berhalangan untuk beribadah puasa. Misalnya itu karena dia sudah uzur, jadi tidak sanggup untuk berpuasa. Ataupun ibu-ibu yang menyusui atau yang hamil, yang khawatir dengan kesehatan dirinya dan bayinya gitu, anak bayinya. Ini apa nih Ustaz, amalan yang terbaik yang bisa dikerjakan selama bulan Ramadan untuk mengganti ibadah puasa tersebut? Ya, pertanyaan yang bagus saya kira, karena tidak jarang banyak orang yang oh saya uzur nggak puasa, lalu kemudian seakan-akan seperti biasa saja begitu ya, seakan-akan dia seperti bulan-bulan biasa, atau ya dia ganti dengan hal-hal yang justru tidak bernilai atau tidak bermanfaat. Ya, sesungguhnya bulan Ramadan ini ya berlaku bagi siapa saja, yang uzur atau yang tidak uzur. Yang penting kesadaran dan semangat untuk mengambil kebaikan di bulan Ramadan itu selalu ada, walaupun dia sedang uzur. Katakanlah seorang wanita datang bulan, atau ibu-ibu yang hamil atau menyusui atau melahirkan, tentu dia uzur untuk berpuasa. Tapi yang paling penting adalah niatnya. Niatnya artinya apa? Seandainya, karena kalau tidak ada uzur ini, kalau seandainya saya tidak punya uzur, insya Allah saya tetap puasa, qiyamul lail, tilawatul Quran dan seterusnya. Ya, sebab kalau orang niatnya benar, ya, maka insya Allah amalnya yang biasa dia lakukan, yang terhalang karena uzur tertentu, tetap akan dicatat. Ya, jadi orang udah biasa ngaji. Katakanlah orang udah biasa ngaji. Di At-Thaibah ini, alhamdulillah banyak adik-adik kita, banyak saudara kita yang hafalan Quran. Begitu ya. Udah biasa. Suatu kali dia sakit. Ya, suatu kali dia sakit. Ya, padahal sehari dia hafalan Quran. Ketika sakit mungkin dia nggak bisa lagi murojaah atau bagaimana begitu ya. Tertunda. Yang kalau seandainya nggak sakit, dia akan hafalan Quran. Nah, yang seperti ini pahalanya akan terus sama. Akan terus
Kenapa? Orang seperti ini akan jujur ya, sebab kalau dia nggak sakit, nggak uzur, dia akan melakukan amalan tersebut. Nah, yang paling penting itu niatnya. Ya. Atau itu urusannya yang tahu dia dengan Allah kan. Ya, jangan sampai datang uzur, dia senang alhamdulillah dapat uzur. Jadi saya nggak perlu puasa gitu. Jadi seakan-akan senang kalau dia tidak puasa begitu ya. Itu yang kayak gini ya tentu nggak mendapatkan kebaikan. Tapi ya Allah, kalau bukan karena uzur saya mah pengennya puasa. Kalau bukan karena halangan saya inginnya puasa. Tentu itu pertama. Yang kedua, ya banyak sekali peluang dan amal soleh yang bisa dia lakukan. Saudara-saudara puasa, dia tidak puasa, bagaimana? Mungkin saja dia bisa bersedekah. Dia mungkin bisa masak lebih banyak, dibagikan ke tetangga. Nah, itu kan juga termasuk fadilah dan keutamaan. Atau banyak berzikir, berdoa, itu kan nggak terhalang. Wanita haid, orang sakit, berdoa emang jadi terhalang? Nggak terhalang, boleh. Orang junub sekalipun berzikir boleh. Begitu ya. Katakanlah dia, saya baca Quran, lagi ada halangan segala macam. Bisa diganti dengan banyak berzikir. Ya, bahkan zikir atau doa-doa dari Al-Quran pun boleh, para ulama mengatakan. Asal niatnya berzikir dan berdoa. Begitu ya. Artinya bisa tetap dia lakukan. Memang dia nggak bisa sholat segala macam, ganti dengan banyak berdoa, dengan banyak berzikir. Atau mungkin bersilaturahim. Ya, banyak. Ya. Amal sholat itu banyak, insya Allah. Menolong orang, bersodakoh, ya. Atau juga menyebarkan kebaikan. Sekarang kan mungkin di internet di mana ya kita nggak bisa puasa nih, kita kirim link YouTube misalnya atau ibah nih tentang Ramadan ke keluarga kita dan seterusnya. Itu kan kebaikan. Insya Allah amal kebaikan nggak akan berkurang. Ya, di bulan Ramadan ini tinggal kita cari variasi-variasinya dan macam-macamnya. Begitu. Yang penting jangan sampai suasana seperti itu malah kita tambah. Udahlah nggak puasa, seharian kita nonton aja berbagai macam film, bayangan. Nah itu yang justru akan semakin mengurangi nilai puasa. Atau ngobrol nggak karuan ke sana kemari ke teman, dengan teman chatting segala macam. Kadang-kadang inilah obrolan itulah yang tidak terlalu bermanfaat. Nah ini yang kemudian nanti akan semakin menambah ya hilangnya ya keberkahan dan kebaikan Ramadan dalam diri kita. Wallahu a'lam. Baik nih Ustaz, ada lagi pertanyaan yang masuk ke kami tentang apakah suntik vaksin? Ya, kan sekarang lagi corona ya Ustaz ya. Untuk pandemi ini kan banyak yang pemerintah mewajibkan untuk vaksin untuk masyarakat Indonesia khususnya ya. Apakah itu ketika kita vaksin di saat puasa itu membatalkan puasa kita? Ya. Atau tidak Ustaz? Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, pembatal puasa itu yang paling utama ya, yang jelas-jelas juga disebutkan dalam Al-Quran dan juga banyak diisyaratkan dalam hadis. Itu dua kategori utama. Yang pertama adalah makan dan minum. Makan dan minum. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Wa thumma atimmus siyama ilal lail. Ya, makanlah dan minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam, maksudnya sampai waktu fajar. Ya, setelah itu baru kemudian sempurnakan puasa sampai malam, sampai maghrib maksudnya. Ya, itu berarti apa pemahamannya? Kalau sudah masuk fajar sampai maghrib jangan makan, jangan minum. Berarti makan minum batal puasa. Ya, termasuk juga wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Itu juga termasuk itu masalah itikaf ya. Ayat berikutnya itu terkait dengan larangan untuk berjima ya, berhubungan suami istri saat berpuasa. Begitu, itu dua hal. Terkait dengan makan dan minum memang para ulama banyak membicarakan apa substansinya. Ya, kalau boleh disimpulkan substansinya dua. Ya, meskipun nanti ada perbedaan pendapatnya. Substansinya adalah ya memasukkan zat makanan ke dalam tubuh atau memasukkan sesuatu melalui saluran makanan hingga ke lambung. Itu substansinya makan dan minum. Begitu ya. Sehingga apa yang mengandung substansi demikian ya, maka dia batal puasanya. Misalnya sesuatu dimasukkan ke dalam tubuh tidak lewat saluran makanan. Ya, lewat saluran nadi atau apa, tapi tujuannya untuk mengganti zat makanan. Ya mungkin yang sekarang banyak infus untuk mengganti zat makanan. Kalau tujuan mengganti zat makanan, ya batal puasanya. Begitu ya. Tapi kalau tujuannya hanya berobat saja, disuntikan untuk obat saja. Untuk obat saja, ya. Itu tidak membatalkan
puasa. Ya, baik apa namanya tadi vaksin atau suntik apa begitu ya, yang tujuan untuk obat. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Ya memang yang ada perbedaan adalah kalau dia dimasukkan lewat rongga. Rongga selain rongga mulut, rongga hidung, rongga mata, rongga telinga. Apakah itu membatalkan atau dari dubur segala macam. Nah, itu memang ada perbedaan pendapat soal itu. Ya memang kalau mau dihindari lebih baik ya. Tapi intinya kalau tidak sampai ke lambung tidak ya. Sebagian ulama memang kalau misalnya memasukkan sesuatu dari dubur, katakan ada obat begitu, itu dianggap membatalkan. Itu masuk dalam fikih Syafi'i seperti itu. Begitu. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau nggak sampai lambung nggak batal. Begitu. Jadi kesimpulannya adalah melakukan vaksin yang itu tujuannya itu berobat ya, bukan untuk memasukkan zat makanan, itu insya Allah tidak membatalkan. Ya, termasuk mungkin tes darah, ya ambil darah segala macam, ya untuk tes segala macam, apa namanya, itu tidak membatalkan puasa, begitu ya. Wallahu a'lam. Baik, sahabat At-Thayyibah, jadi kita tidak perlu khawatir jikalau kita harus vaksin corona itu dapat membatalkan puasa kita atau tidak. Karena itu untuk medis dan bukan untuk suatu hal yang menggantikan makanan kita, jadi sehingga itu tidak dapat membatalkan puasa kita. Wallahu a'lam bishawab. Benar ya, Ustaz ya? Baik. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan terakhir nih, Ustaz. Ya. Tentang bagaimana kita mengkodok puasa jikalau kita lupa bilangan jumlah puasa kita yang batal itu ada berapa gitu, Ustaz. Bagaimana, Ustaz, caranya menurut hukum fikih, menurut para ulama tentang mengkodok puasa yang terlupa jumlah bilangannya itu, Ustaz? Baik, pada dasarnya mengkodok puasa merupakan kewajiban ya. Kalau seandainya ada hari-hari di bulan Ramadan yang kita uzur berpuasa, mungkin sakit, mungkin safar, mungkin sebab-sebab yang lain ya. Kalau wanita biasanya karena datang bulan dan semacamnya. Maka kodok itu wajib kita lakukan sebagai pengganti dari puasa yang kita tinggalkan. Nah, terutama apalagi sekarang nih ya udah masuk bulan Sya'ban, dikit lagi ketemu Ramadan. Jangan sampai kita ketemu Ramadan sementara kita masih punya kodok puasa. Itu para ulama katakan dianggap lalai ya, bisa berdosa kalau memang dia tidak kodok ya, padahal tidak ada uzur yang berarti. Ya. Adapun berapa jumlah kodok kita, ini juga harusnya menjadi catatan ya. Kalau orang lupa, kenapa kok lupa? Kalau lupa berarti dia kurang perhatian. Ibarat orang punya utang. Ya. Kalau ditanya mana bayar utangnya, berapa ya utang saya, gitu ya. Itu berarti dia kurang perhatian. Harusnya dia kalau punya hutang, betul-betul dia perhatikan, ya Allah saya punya hutang segini. Ya, jangan sampai saya meninggal bawa hutang, kan begitu kan harusnya. Jangan sampai dia lupa. Ini selalu lupa jumlahnya, itu gambaran bahwa seseorang kurang perhatian. Bahkan seharusnya, idealnya, secepat mungkin diqadha, secepat mungkin dilunasi, ya, atau dibayar, diganti puasanya. Mumpung baru Ramadan baru lewat misalnya, oh berapa hari nih kita kemarin nggak puasa, seminggu. Mungkin bisa dibayar langsung seminggu, atau mungkin berhari-hari, ya berkali-kali, misalnya setiap seminggu sekali, seminggu 2 kali begitu ya. Itu kan gampang. Ya. Nah, kalau memang betul lupa jumlahnya, ya kita kira-kira saja. Masa nggak ada sih perkiraan yang bisa kita tangkap gitu kan. Oh dulu seminggu, ya cuma saya ragu 7 hari apa 8 hari. Ya biar amannya hati-hatinya pilih yang banyak, 8 hari. Begitu ya. Ini beda dengan kalau kita lupa jumlah rakaat sholat. Ya, kita lupa nih, ini rakaat pertama apa rakaat kedua. Gitu ya. Kita biasa milihnya yang mana? Yang banyak apa yang sedikit? Yang sedikit karena lebih hati-hati. Oh, rakaat pertama dah kita anggap. Nah, berarti kita nambah lagi sekian rakaat. Ya, jadi kalau dalam sholat itu kita pilih rakaat yang sedikit kalau kita ragu. Kalau jumlah misalnya masalah bilangan hari ya untuk kita qadha 7 hari apa 8 hari, 5 hari apa 6 hari, kita ambil yang mana? Yang lebih hati-hati? Yang lebih banyak. Gitu ya. Itu kan lebih hati-hati. Ya. Nah, tinggal kita kira-kira saja. Ya, nggak apa-apa kalau memang kondisinya seperti itu. Ya, yang mana yang paling mendekati itu yang kita pilih. Ya, wallahu a'lam. Jadi kalau misalnya saya 10 hari ya, Ustaz. Ya. Terus perasaan 9 hari atau 10 hari gitu. Ya. Nanti saya ambil yang terbanyak, Ustaz. Yang terbanyak itu lebih hati-hati 10 hari. Oh. Gitu. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran atas penjelasan yang sangat terperinci dan padat dan istimewa. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi, Ustaz, di acara yang lebih menarik, lebih inspiratif. Semoga sahabat At-Thayyibah mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat
sehingga dapat menjalankan ibadah-ibadah dengan maksimal. Baik, sahabat At-Thaibah, kita telah sampai di penghujung acara ini. Saya Marwan Hadid Rubani, izin pamit diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan saya. Sampai berjumpa di acara Smart berikutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.